Beating up over the thing to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the silent ring. It ain't no big thing, just show her a little Hikayat Putri Hijau. Pada zaman dahulu, di Tanah Delhi terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana. Raja tersebut memiliki 3 orang anak yang bernama Mambang Yazid, Putri Hijau, dan Mambang Hayati. Suatu ketika, sang raja jatuh sakit dan tak kunjung membaik. Hal ini membuat raja merasa jika hidupnya sudah tak akan lama lagi. Sebelum wafat, raja berpesan kepada putra-putrinya. Anak-anakku, berjanjilah untuk saling menjaga dan melindungi satu sama lain. Beberapa saat setelah raja mengucapkan wasiatnya, beliau pun akhirnya wafat. Setelah raja wafat, Mambang Yazid yang merupakan anak tertua menggantikan posisi ayahnya memimpin kerajaan. Kearifan dan kebijaksanaan raja turun kepada Mambang Yazid. Dia memimpin kerajaan dengan tetap berpegang kepada keadilan dan kebenaran. Selain menjalankan tugasnya sebagai pemimpin kerajaan, Mambang Yazid tidak melupakan tugasnya sebagai kakak yang harus menjaga dan menyayangi adik-adiknya. Berkat rasa sayang dan perhatian yang diberikannya, 2 adik Mambang Yazid tumbuh menjadi pribadi yang matang dan bijaksana. Seiring berjalannya waktu, Putri Hijau tumbuh menjadi seorang putri yang sangat cantik. Nama Putri Hijau ia dapatkan karena dalam tubuhnya terpancar cahaya berwarna hijau. Cahaya hijau yang memancar di langit hingga bisa terlihat sampai kerajaan Aceh. Hal tersebut membuat Raja Aceh merasa heran. Ia menugaskan menterinya untuk mencari tahu sumber cahaya tersebut. Menteri, cari tahulah dari mana asal cahaya hijau yang selalu terpancar di atas langit kerajaanku. Setelah melakukan perjalanan panjang untuk memecahkan misteri cahaya hijau, akhirnya misteri tersebut terpecahkan. Tuanku, cahaya hijau yang selalu terpancar di atas langit kerajaan adalah cahaya yang berasal dari tubuh Putri Hijau. Ia adalah adik dari Raja Delhi yang terkenal arif dan bijaksana. Setelah mengetahui jika kerajaan Delhi memiliki seorang putri bernama Putri Hijau yang memiliki paras cantik, serta memiliki kemampuan mengeluarkan cahaya berwarna hijau dari tubuhnya, Raja Aceh menginginkan Putri Hijau untuk menjadi pendamping hidupnya. Ia kembali mengirim menteri kerajaan ke kerajaan Delhi untuk melamar Putri Hijau. Datanglah kembali ke kerajaan Delhi dan sampaikan kepada Raja Delhi bahwa aku ingin melamar Putri Hijau dan menjadikannya pendamping hidupku. Baik, tuanku. Sesampainya di kerajaan Delhi, menteri kerajaan Aceh menyampaikan tujuannya datang ke kerajaan Delhi bahwa Raja Aceh ingin melamar Putri Hijau. Mambang Yazid yang menerima pesan tersebut kemudian menyampaikan kepada sang adik. Adikku, tentu kau telah mengetahui kedatangan utusan kerajaan Aceh. Tentu kau tahu pula mereka datang untuk melamarmu. Keputusan ada di tanganmu. Kakak, aku belum ingin menikah. Aku masih ingin tetap tinggal bersamamu di kerajaan ini. Mambang Yazid yang merasa sudah cukup mendapat jawaban, Putri Hijau menolak. Sebagai kakak sekaligus raja, dia tentu akan mendukung keputusan Putri Hijau. Ia pun mendatangi menteri kerajaan Aceh dan menyampaikan keputusan sang adik dengan hati-hati. Maaf, seribu maaf, Menteri Utusan Negeri Aceh. Adik kami, Putri Hijau, mengatakan bahwa ia belum ingin menikah. Sampaikan pesan ini kepada Baginda Raja Aceh. Menteri dari Aceh itu terkejut. Dia tidak menyangka kerajaan Delhi menolak lamaran Raja Aceh. Ia kemudian langsung berkemas dan meninggalkan kerajaan Delhi. Sampainya di kerajaan Aceh, menteri langsung menghadap raja.
Bagaimana Menteri? Putri Hijau jelas menerima lamaranku kan? Maaf Tuan, Putri Hijau menolak lamaran dari Tuan. Apa? Berani-beraninya dia menolak lamaranku. Disampaikannya perkataan dari Mamang Yazid, dan hal tersebut membuat Raja Aceh murka. Kerahkan seluruh senjata dan prajurit untuk menyerang kerajaan Aceh. Beritahu kepada kerajaan Delhi, serahkan Putri Hijau kepadaku atau perang adalah jalan yang akan ditempuh. Kerajaan Delhi tidak mau menyerahkan Putri Hijau kepada Raja Aceh. Akhirnya perang pun pecah dan berlangsung berhari-hari. Mambang Hayali merubah dirinya menjadi meriam, menembaki prajurit kerajaan Aceh. Akan tetapi, meriam ini akhirnya patah menjadi dua bagian. Satu terpental ke Aceh dan satu lagi ke tanah Delhi. Raja Aceh berhasil mengalihkan konsentrasi prajurit kerajaan Delhi dengan memerintahkan prajuritnya untuk mengisi meriam dengan emas. Kerajaan Delhi pun berhasil ditaklukkan. Akhirnya, Putri Hijau dibawa pergi oleh Raja Aceh ke istananya. Apakah kamu tahu yang sekarang kamu hadapi adalah sang Raja Aceh? Hahaha. Sekarang kamu akan kujadikan sebagai pendamping hidupku, wahai putri yang sangat cantik. Aku tidak mau. Diam. Setelah ini kita akan tiba di kerajaanku, dan secepatnya engkau akan kujadikan sebagai istriku. Namun, sebelum tiba di Aceh, terjadi badai dan angin kencang di lautan. Putri Hijau diselamatkan oleh seekor naga dan dibawa ke istana di dasar lautan. Naga ini adalah jelmaan kakak kandungnya, yaitu Mambang Yazid. Pesan moral. Cerita ini menggambarkan keberanian karakter, yaitu Mambang Yazid yang rela berkorban demi adiknya Putri Hijau dalam menghadapi tantangan dan bahaya. Karakter Mambang Yazid juga mewakili nilai-nilai keadilan dan kepemimpinan dalam menjalankan tugasnya sebagai raja. Hikayat ini menekankan pentingnya hubungan keluarga dan persaudaraan. Mambang Yazid menjaga dan melindungi adik-adiknya, dan Putri Hijau juga ikut menjaga hubungan dengan kakaknya.